Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadaratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka kita melanjutkan taklim yang biasa diasuh oleh guru kita Mukarram Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Syirrazi. Malam ini beliau berhalangan, maka untuk mengisi kekosongan saya akan kembali seperti yang pernah saya janjikan dalam kesempatan yang sama. Yang lalu saya pernah menyampaikan hadis qudsi, hadis Innallaha ta'ala yaqul ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa asuddu faqraka wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asud faqraka. Hadis qudsi. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali majelis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa la yadiqa Rasulullah jahuka bi idhil karimu tajanna bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan, kita kirimkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad bin Yadi bin Kiai Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu nama mereka semua. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Kembali saya ingin mengingatkan ya pada jamaah semuanya bahwa malam Sabtu ya, Jumat malam Sabtu tanggal 5 November ya, kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW di masjid ini ya. Kalian ini ada Pak RW ya, sekalian kita izin juga ya. Tapi peringatan Maulid kita nggak mengundang keluar ya. Kita mengajak ya jamaah dan warga yang ada di sekitar masjid ya untuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Acaranya ya, akan kita awali sejak habis salat maghrib ya, kita akan membaca tahlil dan zikrullah ya, kemudian nanti dilanjutkan sampai habis isya sampai selesai ya. Saya harapkan ya, jamaah bisa hadir ya pada waktunya nanti, bukan Jumat besok ya, Jumatnya lagi. Jadi 1 minggu atau 8 hari yang akan datang. Jumat malam Sabtu pada maghrib ya. Itu saja sebagai untuk mengingatkan acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW di Masjid Jami' Miftahul Khair ini. Baiklah, hadis qudsi yang pernah saya sampaikan namun penjelasannya atau keterangannya belum selesai saat itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Imam Ahmad dalam musnadnya. Innallaha ta'ala yaqul ya, innallaha ta'ala yaqul, kalau hadis Rasulullah SAW diawali dengan ya innallaha ta'ala yaqul, artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, berarti hadis itu adalah hadis qudsi ya, lain dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu ya, diawalinya dengan ta'awud ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kamu baca Quran, bacalah ta'awud, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu Al-Qur'an. Ya, dan yang membedakan antara hadis qudsi dengan ayat Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an yang kita baca, kita akan mendapatkan pahalanya ya, dari huruf ya, yang kita baca huruf per hurufnya itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an jika kita baca ya, bacaan kita itu namanya ibadah, ta'abbud bitilawatihi ya, dalam definisi Al-Qur'an disebutkan demikian, bahwa kita dengan membacanya itu berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan menghitung memberikan pahalanya itu adalah dari huruf per huruf yang kita baca dari ayat Al-Qur'an tersebut. Tapi kalau hadis qudsi tidak ya, tidak ya, pahalanya mungkin ya Allah yang Maha tahu untuk memberikan pahala ketika kita mempelajari atau membaca hadis qudsi, tapi tidak seperinci pada saat kita membaca Al-Qur'an yang memang pahalanya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti kalau kita baca hadis qudsi nggak dapat pahala ya, kita belajar aja udah dapat pahala. Ya, belajar ilmu itu udah dapat pahala ya. Hadisnya adalah yabna Adam tafarrag li'ibadati amla sadraka ghina wa asuddu faqraka ya. Wahai anak Adam, ya, lapangkanlah atau luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala amla sadraka ghina, maka akan aku penuhi hatimu itu ya, dirimu itu dengan kekayaan, wa asuddu faqraka, dan aku akan tutupi semua kekuranganmu, kefakiranmu ya. Keserba kekurangan kita akan Allah Subhanahu wa taala tutupi atau penuhi ya.
wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan. Jika kamu tidak melakukan, artinya kalau kamu tidak meluangkan waktu kamu untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan, maka akan aku kasih kamu itu kesibukan. Ya, kesibukan ya pokoknya kesibukan, kerja mau pokoknya merasa sibuk orang itu, ya. Mala'tu yadaika syughlan, aku berikan kalian kesibukan, walam asud faqraka. Tapi ya mungkin maksud dari mala'tu yadaika syughlan itu kita mungkin dikasih pekerjaan. Ya, secara kasat mata ya, orang itu akan dikasih pekerjaan, ya, kalaulah dari pekerjaan itu dia menghasilkan uang, ya, menghasilkan uang, ya akan dikasih. Tapi walaupun banyak uang yang dia dapat, ya, walam asud faqraka, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan tutupi hati kalian itu dengan rasa punya, ya, kekayaan. Artinya orang itu masih tetap merasa kurang. Walam asud faqraka. Ya, Allah tidak tutup kekurangan mereka. Ya, mungkin secara zahirnya, ya, dengan pekerjaan yang dia geluti, ya, itu dia mendapatkan banyak uang. Ya, kalau memang dia mendapatkan gaji, gajinya tinggi, gajinya gede. Ya, yang dia dapat itu, ya, besar. Tapi banyaknya uang yang dia punya, banyaknya harta yang dia punya, dia tidak pernah merasa puas dengan yang dia miliki. Ya, itu makna dari kata walam asud faqraka. Artinya Allah tidak tutup, ya, karena pada hakikatnya rasa kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, ya, bukan karena banyaknya uang. Jadi kekayaan itu pada hakikatnya sebetulnya apa yang ada dalam hati, ya, dalam jiwa orang itu. Ya, jika jiwanya merasa dia sudah kaya, walaupun, ya, pada zahirnya dia tidak memiliki apa-apa, ya, tetap dia akan menjadi orang yang kaya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, ya, qudsi tadi, ya, intinya adalah yang diminta kita untuk meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu untuk beribadah, ya, baik ibadah itu dalam bentuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhahnya itu ya apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, jadikan kewajiban, ya, kita untuk melaksanakannya, ya, dari sholatnya, ya, ibadah sholatnya, atau puasa, ataupun haji dan lain sebagainya, ataupun ibadah secara umum, ya, yaitu amal perbuatan yang baik yang kita niatkan lillahi ta'ala, itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukankah kita, ya, setiap sholat itu senantiasa berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pada saat kita sholat, kita selalu membaca doa qul inna sholati wa nusuki, ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, dalam doa iftitah itu, ya, ada ikrar yang senantiasa kita baca, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku atau amalan-amalan, ya, baikku, wa mahyaya, kemudian hidupku, wa mamati, kemudian matiku adalah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Ya, itu ikrar, ya, ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah itu bukan dalam bentuk sholatnya saja, ibadah itu bukan dalam bentuk puasanya saja, tapi amalan-amalan yang baik yang lainnya yang kita kerjakan, selama itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin, maka itu akan terhitung sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diminta kepada kita, ya, kalau kita
meneliti ya lebih detailnya ya, tafarrag li ibadati ya, artinya lapangkanlah waktumu atau luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku ya. Taruhlah ya, yang wajib yang tidak bisa kita tinggalkan adalah kewajiban kita untuk menjalankan ibadah sholat ya, karena ibadah yang lain mah ya masih bisa masih bisa diqadha ya, masih bisa diqadha selama masih ada udzur syar'i yang membolehkan kita. Tapi kalau sholat itu kan enggak ya, sholat itu karena diperintahkannya kita dalam keadaan apapun ya, baik kita pada saat kita sehat ataupun pada saat kita sakit ya, kita masih tetap mempunyai kewajiban untuk menjalankan ibadah sholat tersebut ya. Dan sholat yang kita kerjakan kan nggak lama ya, nggak lama, cuma ya, sebentar ya. Kita kalau hitung-hitungan ya, sholat yang kita kerjakan itu dari satu waktu ya, satu waktu taruhlah ya, subuh ya. Kalau sholatnya yang lama memang wiridnya, tapi wirid kan nggak wajib, silahkan aja kalau misalnya yang nggak mau ikut wirid ya, ya. Kalau sholatnya itu kan nggak lama ya, paling lama 10 menit 2 rakaat ya. Apalagi kalau dikerjakannya di rumah sendiri ya, mungkin semenit juga kagak ya. Ya, karena rakaat yang pertamanya yang bacanya kuliah ya, setelah Al-Fatihah, rakaat keduanya kulhu ya, nggak semenit sudah selesai ya. Taruh kita ambil yang lamanya ya, yaitu 10 menit ya, 10 menit kalau di masjid berjamaah itu ya paling enggak segitulah ya, nggak sampai lebih sih sebetulnya kalau sholatnya aja ya, taruhlah 10 menit, kemudian zuhurnya 10 menit, asarnya 10 menit, maghribnya 10 menit, kemudian isya'nya 10 menit ya. Yang diminta tafarrag li ibadati, luangkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita hitung dari 5 waktu itu 10 menit cuman 50 menit, nggak sampai 1 jam. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan kita itu untuk untuk hidup ya, per harinya itu berapa? 24 jam ya. Banyakan tidur kita kenapa sholat kita. Sholat cuman 50 menit ya, cuman 50 menit tidur ya. Kalau ngikutin dokter, tidur sehatnya itu 6 jam ya, banyakan tidurnya kita ya. Banyakan tidur kita ketimbang kita sholat ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini ya, menekankannya itu adalah tafarrag li ibadati ya, tafarrag li ibadati, artinya luangkanlah waktumu untuk ibadah ya. Sekarang karena pengertian ibadah itu bukan hanya sebatas sholat kita saja ya, bukan sebatas puasa kita saja, tapi lebih luas lagi ya, adalah ya, ibadah itu dalam bentuk amalan-amalan yang baik yang kita niatkan untuk atau lillahi ta'ala ya. Makanya ya, apapun yang akan kita kerjakan selama itu adalah ya, amal soleh yang baik-baik, niatkan lillahi ta'ala. Kita kerja mencari nafkah, kita niatkan lillahi ta'ala ya, kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya ya, dan yang lainnya kita niatkan lillahi taala, maka itu akan menutupi ya dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk meluangkan waktu tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
di ujung hadis tadi, ya, wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan wa lam asud faqraka. Jika kamu tidak melakukan hal itu, artinya kalau kita tidak melapangkan atau meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada diri kita itu adalah ya kita sibuk ya dengan pekerjaan kita sampai kita melupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutup hatinya itu dengan kecukupan. Artinya dirinya itu akan terus merasa kurang. Ya. Wa kam min ghaniyyin 'indahu ma yakfihi wa ahluhu asyrat sinin. Ya. Berapa banyak orang yang ya, secara zahir dia mempunyai kekayaan. Ya. 'Indahu ma yakfihi wa ahluhu. Ya. Kekayaan yang cukup untuk dia untuk hidup puluhan tahun ke depan itu, dia dan keluarganya itu cukup. Wa ma dzalika la yazalu harisan 'alad dunya. Tapi kenyataannya orang itu masih tetap saja merasa sibuk dengan urusan dunianya, dan enggak pernah ingat akan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yukhatiru yadayhi wa sihhatihi. Bahkan dia mengorbankan agamanya karena kewajiban agamanya ditinggalkan, enggak pernah dikerjakan. Wa yudhhi biwaqtihi wa juhdihi. Bahkan dia mengorbankan semua waktunya itu untuk urusan dunianya, untuk kerjaannya. Tapi dia tetap tidak merasa kaya, merasa kurang. Terus merasa kurang, walaupun secara zahirnya orang itu mempunyai kekayaan yang mencukupi untuk dia hidup puluhan tahun ke depan, bahkan keluarganya. Kalau bahasa kitanya untuk hidup 7 keturunan itu nggak habis. Bahasa kitanya kalau mendefinisikan orang kaya gitu, belum kaya itu, rumah hartanya buat 7 keturunan juga nggak habis. Biasanya gitu. Untuk apa? Untuk menilai seorang yang kekayaannya banyak, nggak terhingga. Makanya kita bilang untuk hidup 7 keturunan itu tidak habis. Karena saking banyaknya. Tapi walaupun demikian, ya itu. Kesehariannya itu sibuk ngurusin harta, tidak habis-habisnya. Bahkan dia mengorbankan, tidak pernah melapangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dirinya itu untuk sibuk dengan pekerjaannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecukupan dalam hatinya. Wa kam min faqirin yara annahu agnan nas, ma annahu qad la yajid quta ghadihi. Fal qadiyah idzan muta'alliqah bil qulub wa laysa bima fil aidi. Tapi sebaliknya banyak orang yang secara zahirnya itu hidup dalam berkecukupan, sederhana, bahkan mungkin kurang dari sederhana. Kenapa? Karena yang dia punya itu hanya untuk cukup makan di hari itu. Untuk besoknya belum tahu. Kalau ada rezeki dia makan, kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ya enggak. Tapi keduniaan. Makanya orang yang seperti ini Allah berikan kecukupan dalam hatinya, berikan kecukupan hatinya, sehingga dia merasa kaya. Fakirun yara annahu agnan nas, orang yang fakir tapi dia merasa jiwanya atau dirinya itu orang yang kaya, walaupun dia tidak mempunyai apa-apa. Yang dia punya hanya untuk cukup makan di hari itu, untuk hari esoknya dia belum tahu apakah ada yang bisa dimakan ataupun enggak. Nah, kalau dibandingkan antara yang pertama, orang kaya yang kesehariannya itu sibuk dengan kekayaannya, tapi tidak merasa cukup dalam hatinya. Sementara orang yang
miskin, yang fakir, dia merasa kaya, dia merasa cukup dalam hatinya, walaupun yang dia punya itu hanya untuk cukup makan di hari itu. Maka bisa dikatakan bahwa kekayaan atau kefakiran itu berkaitan dengan perasaan dalam hati. Muta'alliqatun bil qulub. Muta'alliqatun bil qulub. Orang secara zahirnya banyak mempunyai harta, tapi hatinya miskin, maka dia akan terus merasa miskin walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Gitu. Kemudian bainal hammatain, wa hadzal hadis al-azim yadau lil 'abd ilajan 'aziman lil humum wal ghumum allati yata'arrad laha fi hayatihi dunya. Hadis ini berkaitan dengan keinginan dan kegundahan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala saat mereka hidup di dunia. Hadzal ilaj wal istighal bima khalaqallahu lahu wa huwa ibadatullahi azza wa jalla. Hadis ini menggarisbawahi untuk kita kembali kepada tujuan diciptakannya manusia di atas bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia diciptakan di bumi ini adalah untuk menjadi atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ihtimam bi amril akhirah. Kemudian hadis qudsi tadi pun mengajak kita untuk senantiasa lebih memikirkan tentang akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah menginginkan kita itu untuk lebih banyak menyisihkan waktu kita ini untuk urusan akhirat kita nanti. Untuk ibadah itu kan berarti kita dipinta ataupun kita diperintahkan untuk banyak-banyak beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala itu ya tentunya akan menjadi bekal kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Maka hadis qudsi tadi itu yang perintahnya atau intinya minta kita untuk meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya meminta kita untuk banyak memposisikan atau memporsikan waktu kita untuk urusan akhirat. Fa innal 'abda idza syaghalahu hammul akhirah azahallahu an qalbihi humumad dunya. Kenapa? Karena manusia ini jika pikirannya itu lebih banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya dari urusan atau dari kegundahan urusan dunia. Wa khaffafa anhu aqdaraha wa ankadaha. Kemudian segala kesusahan tentang urusan dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan ringankan, artinya akan Allah tutup dengan kekayaan. Karena menjadi kegundahan atau keresahan orang hidup di dunia ini kan ya masalah harta, masalah kekayaan. Orang yang nggak punya bekal, yang nggak punya harta, itu menjadi resah untuk hidup di dunia. Dia akan berpikir, kalau sekarang gue bisa makan, besok mau makan apa? Makanya tadi ada orang yang walaupun secara zahirnya dia tidak mempunyai apa-apa, tapi karena hatinya merasa kaya, dia akan kaya.
Tapi sebaliknya, orang yang zahirnya ya, banyak mempunyai harta, tapi karena pikirannya itu adalah ya, pikiran keduniaan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan menutup hatinya dengan rasa kaya, dan dia akan terus ya, merasa kurang walaupun kekayaannya itu bisa untuk dia hidup ya, puluhan tahun yang akan datang. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'alal humum hamman wahidan, hammul ma'ad kafahullahu sa'ira humumihi. Wa man tasha'abat bihil umum min ahwalid dunya lam yubalillah fi ayyi awdiyatiha halak." Ya, hadis rawahu Ibnu Majah wa ghairihi. Ada hadis Rasulullah SAW ya, yang menjelaskan tentang pola pikir manusia atau pemikiran manusia atau kegundahan manusia pada saat hidup di dunia ini. Man ja'alal humum hamman wahidan, ya, barang siapa yang menjadikan ya, pikirannya itu adalah satu, ya, yaitu memikirkan tentang ma'ad itu artinya ya, yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat nanti, ya. Ma'ad itu kan orang dibangkitkan ya, hari kiamat, hari kebangkitan. Artinya berbicara tentang hari akhirat. Ya, kafahullahu sa'irahumumihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dari pikiran-pikiran yang lain. Artinya hal yang berkaitan dengan keduniaan itu akan Allah Subhanahu wa taala tutupi. Ya, akan Allah tutupi. Ya. Wa man tasha'abat bihil humum min ahwalid dunya lam yubalillah fi ayyi awdiyatiha halak. Ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang pikirannya itu bercabang-cabang ya, dan hanya berkaitan dengan hal-hal yang duniawi, ahwalal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhatikan atau akan membiarkan orang tersebut ya. Bisa saja orang itu mati ya, meninggal karena ya, banyak memikirkan hal-hal yang duniawi tersebut atau mengurusin hal-hal yang duniawi tersebut ya. Itu banyak sekali orang yang stres ya. Orang kaya banyak yang stres ya. Jangan dianggap orang kaya itu tenang-tenang aja ya. Orang semakin banyak hartanya semakin banyak pikirannya ya. Kenapa? Ya dia mikirin hartanya. Kalau ya, yang ini ya, susahlah dibayangkan ya, karena memang kita juga kagak pernah banyak punya harta ya. Tapi dalam analisa dokter psikologi gitu mengatakan ya, orang yang semakin banyak kekayaannya ya semakin banyak pikirannya ya. Itu makanya dalam hadis kan disebutkan, janganlah ya, kamu jadikan kamu ini menjadi budak harta ya, karena sebagian banyak itu kan semakin banyak pikiran kita untuk ya, memikirkan harta tersebut ya, itu makanya kalau dulu kalau kita membaca sirah ya, para sahabat itu, mereka yang kaya-kaya itu ya, kenapa enggak jadi pikiran ya. Kita tahu Amr bin As, kita kenal Utsman bin Affan, itu orang miliuner dulu pada zaman Rasulullah SAW. Ya, tapi kan pemikiran mereka lain dengan ya, orang kaya sekarang. Kalau dulu itu ya, pada zaman Rasulullah, para sahabat yang kaya itu ya karena memang ya, yang dia miliki itu dia salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dakwah Rasulullah SAW ya. Berapa banyak peperangan melawan orang kaum Quraisy itu ya, orang kafir itu yang dibiayai oleh para sahabat. Mereka dengan ringan tangan itu mengeluarkan hartanya ya. Ringan tangan itu mengeluarkan hartanya ya. Ada pernah terjadi pada saat perang Tabuk ya. Perang Tabuk ini dari Madinah ke Tabuk itu jaraknya jauh ya. Jaraknya
jauh ratusan kilo. Tapi pada saat itu ya, memang kaum muslimin memang dalam keadaan paceklik, ya, paceklik. Ya. Makanya perang Tabuk itu disebutkan dengan perang kesusahan, ya, karena secara logistik pun ya, nggak cukup, ya, antara jumlah sahabat yang ikut ke perang tersebut ya, dengan persiapan logistiknya nggak cukup. Ya, disebutkan di situ bahkan ada ya, dulu kalau perang itu kan kendaraan yang dipakai ima onta, ima kuda. Ya, itu satu onta atau satu kuda itu ya, dipakai untuk 10 orang. Ya. Artinya jalannya itu bergantian, naik kudanya itu bergantian, atau naik ontanya itu bergantian. Ya, jadi satu onta untuk 10 karena saking susahnya. Ya. Tapi di balik itu, ya, ketika Rasulullah SAW ya, mengajak para sahabat untuk berperang, sahabat yang saat itu ya, hidup dalam kecukupan, ya, atau mungkin dalam ya paling enggak cukuplah ya. Kalau yang kaya itu udah ketahuan, para sahabat yang kaya itu ya para saudagar. Itu banyak kita dapatkan cerita-cerita bahwa mereka ketika melihat melihat kaum muslimin pada susah itu ya disedekahkan hartanya, bahkan ribuan dinar, ya, ribuan dirham, ya, bahkan barang-barang dagangan dari luar itu dia sedekahkan kepada kaum muslimin. Itu sering, ya. Makanya kekayaan yang dia punya itu tidak jadi pikiran. Ya. Kenapa? Karena ya hatinya itu udah ya, ingin disedekahkan saja. Ya. Yang menjadi pikiran itu kan kalau ya, merasa bahwa itu adalah milik dia, ya, makanya semakin banyak harta yang dimiliki, semakin banyak pikirannya. Ya. Bahkan ya, dari tadi yang cerita dari perang Tabuk itu ya, banyak yang menyedekahkan kekayaannya, ya, dia banyak dia punya kebun, ya, ada pohon-pohon kormanya yang sedang berbuah, ya, disedekahkan, ya, semuanya disedekahkan, ya, karena orang itu merasa terhalang. Kalau dia sibuk ngurusin kekayaannya, saya nggak bisa ikut perang dengan Rasulullah. Ya. Sementara perang Tabuk itu tercatat terjadi pada musim panas. Ya. Kalau musim panas di daerah Arab itu ya mungkin di sekitar bulan Juli, ya, bulan Juli Agustus itu memang sedang panas-panasnya. Ya, mungkin pada saat itu terjadinya di bulan-bulan tersebut. Nah, itu banyak ya para sahabat yang ya, artinya dia lebih mementingkan Rasulullah SAW, sementara kekayaannya itu ya, dia sedekahkan, ya, dia ikhlaskan untuk lillahi ta'ala. Ya. Kenapa? Karena dia nggak mau ya, disibukkan dengan kekayaan duniawi, ya, sementara membuat dia tidak bisa ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Ya. Ada cerita demikian. Ya. Selebihnya ya tentunya cerita tentang para sahabat-sahabat yang kaya itu ya kekayaannya memang diberikan untuk dakwah Rasulullah SAW. Ya, untuk dakwah. Ya, Amr bin As, Utsman bin Affan. Ya, itu banyak sekali cerita-cerita kekayaan mereka itu banyak disedekahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena pemikiran mereka itu ya mereka ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk di hari akhir nanti, ya, di akhirat nanti. Makanya dalam hadis ini dikatakan man kanatil akhirah hammuhu ja'alallahu ghadahu fi qalbihi, ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang pemikirannya itu ya lebih difokuskan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala ya ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rasa kaya dalam hatinya, ya. Wa ja'ala lahu syamluhu, ya, wa atathu dunya wa hiya raghimatun, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya,
Jamalau syamlahu itu ya artinya segala urusannya itu dimudahkan. Ya. Jika urusannya itu berkaitan dengan ya, mencari nafkah, mencari rezeki, akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya. Wahiya wa atathud dunya wahiya ragimatun. Ya. Hal yang berkaitan dengan duniawi, ya, masalah rezeki, ya, masalah nafkah itu Allah Subhanahu wa taala akan langsung datangkan. Ya. Rizkinya yang datang, bukan kitanya yang mencari. Rizkinya yang datang. Ya. Makanya dulu para sahabat yang kaya-kaya itu yang mensedekahkan hartanya itu, hartanya yang semakin disedekahkan, dianya semakin kaya. Ya. Tidak pernah sejarah mencatat Utsman bin Affan itu miskin, ya. Padahal hartanya diserahkan untuk dakwah Rasulullah SAW. Para sahabat yang lain, yang para saudagar-saudagar itu. Ya, jadi kekayaan yang disedekahkan itu hartanya semakin kaya, ya, semakin banyak, semakin mudah karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan dunia. Ya, atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Ya, maksudnya harta yang mencari, yang mendatangi orang tersebut, bukan dia yang mencari harta. Nah, itu. Ya, maka ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ya meminta kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap dengan ibadah ya waktu untuk kita mencari nafkah, untuk mencari rezeki itu berkurang, enggak. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala minta tafarraq li ibadati, ya, luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku, ya. Kalau kita sudah memberikan waktu atau porsi waktu ibadah kita lebih luas, lebih banyak, tentunya dari hadis yang dijelaskan di sini, ya, dunia itu akan datang mencari kita, rezeki itu akan mendatangi kita. Ya, bukan kita yang susah-susah mencari, ya, karena dalam hadis lain pun, dalam hadis khusus yang lain pun, ya, kita kalau dalam diri kita hanya urusan dunia aja, kemudian yang Allah minta ya untuk ibadah itu malah kita sepelekan, ya tentunya ya, Allah akan kasih kita kesibukan tapi nggak dapat duit, ya, sibuk dengan pekerjaan tapi enggak mendatangkan rezeki, ya, tidak mendatangkan harta, ya, itu. Makanya jika Allah Subhanahu wa taala minta kita waktu kita untuk beribadah kepadanya, ya kita luangkan, ya. Jangan sedikit, lebih banyak, ya. Lebih banyak waktu kita luangkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pastinya nanti hal-hal yang berkaitan dengan duniawi itu akan datang, ya, akan datang kepada kita, ya, selama kita lebih banyak memikirkan tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dari hadis qudsi yang menyebutkan ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka. Wahai anak Adam, wahai manusia, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, amla sadraka ghina, maka akan aku tutup hati kalian itu, ya, dengan kekayaan, ya. Kita akan merasa kaya, wa asuddu faqraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan kita. Wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan wa lam asud faqraka. Jika kamu tidak melakukan hal itu, maka kamu akan aku kasih kesibukan, ya, dengan pekerjaan di dunia, tapi hatimu tidak pernah akan aku tutupi, ya, dari rasa kurang. Artinya orang itu akan selalu merasa kurang, walaupun di tangannya dia memiliki harta yang berlimpah, ya, harta yang berlimpah, ya. Tentunya ya, kepada kita semuanya mudah-mudahan, ya,
kita dapat menjalankan hadis ini, kita bisa dapat meluangkan waktu kita lebih banyak lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu kita lebih banyak kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya ibadah kita, tentunya keuntungannya yang pertama adalah kita banyak mempunyai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua, ya tentunya dengan banyak kita beribadah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kemudahan kepada kita untuk urusan-urusan dunia kita, ya. Ini saja untuk terkait ini kan terkait dengan hayya salat, dirikanlah salat. Tekankan nggak untuk khusyuk? Salat ya. Tekankan nggak dalam hadis ini? Definisi salat khusyuk itu kan yang agak sulit. Ya, khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat. Dalam ayat yang menyebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya kan? Salat itu berat dilaksanakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam khusyuk di ayat ini, ya, para ulama artinya banyak penafsiran, ya. Penafsiran apakah yang dimaksud khusyuk di sini adalah khusyuk pada saat salatnya, ya, atau khusyuknya ini adalah khusyuk dalam bentuk ibadah, ya, meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, khusyuk dalam salat, ya, tentunya memang kita diminta pada saat kita melaksanakan salat itu untuk fokus, ya. Khusyuk itu kan kalau bahasa kitanya ya, fokus pada dengan salat, ya. Tapi terkadang yang namanya manusia itu kan pikirannya banyak, ya, bercabang-cabang, ya. Pada Jumat yang lalu, pada saat kita membaca kitab Tanwirul Qulub itu, ya, tentang sholat, ya, bahkan disebutkan di situ ada orang yang sholat tapi dia lupa kalau dia dalam sholat. Ya, masih ingat kan pertemuan yang lalu, minggu lalu dengan Ustaz Syairozi? Ya, di situ ada ketentuannya. Kalau orang sampai lupa, kalau dia dalam keadaan sholat itu, ya, Fatihahnya kan masih harus, ya, diulang. Artinya pada saat itu ya nggak sah dia walaupun dia ngikut imam, ya kan? Dia harus pada saat imam beri salam dia harus menambah 1 rakaat lagi, ya, yang tertinggal, karena itu dianggap tertinggal orang yang lupa, ya. Berarti kalau lupa itu kan nggak khusyuk gitu, ya. Jadi khusyuknya itu, ya, kalau khusyuk benar-benar khusyuk ya memang susah, tapi ya sebetulnya ya bisa, ya. Pernah Rasulullah SAW menguji, ya, para sahabat ya, untuk sholat khusyuk itu akan diberikan hadiah, ya, oleh Rasulullah SAW. Akhirnya para sahabat itu ya nggak ada yang bisa, ya, nggak ada yang bisa, sampai, ya, ceritanya itu sampai Ali radhiyallahu anhu, ya. Ali radhiyallahu anhu itu kan ada cerita tentang Ali yang dia kena panah, ya, yang dia kena anak panah, ya. Dia minta pada saat mencabut anak panah itu, ya, dicabutnya pada saat dia sholat, ya, karena Imam Ali itu terkenal yang paling khusyuk, ya, sangat khusyuk. Kalau sholat itu sangat khusyuk dari para sahabat. Dia minta dicabut anak panahnya itu pada saat dia sholat, dan dia nggak berasa karena saking khusyuknya. Tapi ketika Rasulullah SAW mencoba, ya, nyatakan kepada para sahabat, barang siapa yang dapat sholat khusyuk, ya, istilahnya 100% itu akan dikasih hadiah. Ternyata Ali juga nggak bisa, ya, karena ketika dia melaksanakan sholat khusyuk dari awal, setelah di akhir pada saat tahiyat itu terlintas dalam pikirannya itu, ya, nah berarti saya dapat hadiah dari Rasulullah karena saya sholat khusyuk. Di akhir sholatnya itu dia terlintas, artinya nggak bisa khusyuk 100%,
Ya, itu makanya illa 'alal khashiin di sini yang dimaksudkan ya, yang tadi banyak penafsiran para sahabat, para mufassirin ya, yang jelas tentang khusyuk dalam salat itu ya kita upayakan untuk senantiasa kita fokus dalam salat. Kenapa? Karena memang ya seseorang ya, ketika dia sholat berarti dia berada di dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pun sering mengatakan kita mau sholat itu berarti kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah ya, kesempatan itu bahwa pada saat kita sholat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita fokuskan ya bahwa kita itu sedang ya, sholat gitu. Ya, pada saat misalnya terlintas karena memang ya, manusia banyak pikirannya. Ya, terlintas ya setelah itu balik lagi ya, ketika ya, terlintas gitu. Yang namanya pikiran terlintas itu kan nggak disengaja. Ya, orang berpikiran terlintas pikirannya itu nggak sengaja. Ya, makanya kenapa setiap ada perubahan amalan sholat itu ya dari diri kemudian ruku berdiri lagi kemudian sujud itu ada takbir intiqal. Ya, takbir intiqal itu untuk mengingatkan kita kembali ya, supaya bisa fokus dalam sholat, ya kan? Ya, setelah baca surah kemudian Allahu Akbar, ya kan? Yang makmum yang ngikutin Allahu Akbar, ya kan? Nah, itu sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya biar enggak ya, pikirannya kemana-mana. Ya, seandainya terjadi pikiran kemana-mana dengan dia takbir itu ya dia akan balik lagi fokus kepada sholatnya. Ya, kemudian berdiri sami Allahu liman hamidah. Ada ucapan atau bacaan yang dibaca ketika ada perubahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, tujuannya apa? Untuk mengingatkan ya, orang yang sedang sholat itu untuk fokus dalam sholatnya atau dalam bahasa ya, bahasa agamanya itu ya khusyuk dalam sholat. Tapi kalau diminta khusyuk 100% ya tentunya masing-masing kita ya berbeda-beda. Kalau dikatakan ada yang bisa 100% khusyuk ya ada ya, ada ya. Cuman siapa saja ya kita juga nggak tahu karena sholat kan antara seorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita kan nggak bisa menilai. Ya, kita bisa saja melihat seorang orang sholatnya khusyuk banget, ya kan? Ya, itu kan pikiran penilaian kita. Kita nggak tahu. Ya, mungkin saja dalam pikiran orang yang sholat itu juga dia nggak khusyuk 100% karena dalam pikirannya itu terlintas memikirkan hal yang lain. Ya, seperti itu. Makanya kalau ditanyakan ada nggak orang yang khusyuk 100%? Ya ada. Ya, cuman siapa kita nggak tahu. Ya, tentunya kalau Rasulullah ya bisa saja ya, bisa Rasulullah untuk sholat 100%. Tapi kalau kita lihat ketika Rasulullah menjadi imam ya, kemudian beliau pernah mencepatkan sholatnya karena mendengar anak kecil menangis. Ya, ada kan hadis yang menjelaskan atau yang menyebutkan tentang itu. Artinya kan Rasulullah pada saat sholat tetap saja dia bisa mendengar itu kan berarti kan pikirannya bisa ya konsentrasi ke anak yang menangis, ya kan? Apakah dengan demikian karena Rasulullah mendengar anak menangis itu dikatakan nggak khusyuk? Ya, enggak juga. Rasulullah adalah orang yang menerima langsung perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman khusyuk itu ya, kita fokus dengan sholat kita, jangan sampai seperti yang disebutkan dalam kitab Tanwir itu yang minggu lalu kita baca bersama Dr. Syairozi ya, ada orang yang sampai lupa kalau dia dalam keadaan sholat. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Ada orang yang sampai lupa kalau dia dalam keadaan sholat. Ya. Itu yang berbahaya. Ya. Itu berarti nggak fokus sama sekali, nggak khusyuk sama sekali. Bahkan disebutkan ya batal, nggak dapat rakaatnya itu kan. Seperti itu. Ya, jadi maksud dari khusyuk di sini adalah
ya kita fokus bahwa kita dalam keadaan sholat. Seandainya terlintas dalam pikiran ya, atau dalam diri kita itu memikirkan yang lain, ya pada saat ada yang mengingatkan dengan takbir intiqal itu, ya tentunya kita kembali lagi untuk fokus dengan sholat kita. Makanya jalan yang diajarkan oleh para ulama itu supaya kita fokus dengan sholat kita itu, bacaannya itu jangan dalam hati. Yang kita baca, bacaan sholat itu ya jangan dalam hati. Paling enggak diri kita dengar. Nah itu kan yang diajarkan ya dalam pertemuan yang lalu ya, itu paling enggak kita itu dengar apa yang kita baca. Kita baca Fatihah, paling enggak kita sendiri dengar kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, dengan demikian itu akan ya, membuat kita khusyuk dalam sholat. Ya. Kemudian bacaan-bacaan yang lainnya kita baca, ya, jangan diam aja. Ya, jangan diam saja, tapi kita baca, paling enggak ya, diri kita itu dengar ya, kita membaca itu, dan itu akan membantu kita untuk lebih khusyuk dalam sholat kita ya. Itu saja ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri majelis kita dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.